Selamat datang di Podcast Rega. Oke, sebelum itu kita perkenalan diri dulu. Aku Laska sebagai host. Aku Syafa sebagai host. Dan kami tamu hari ini di episode 1. Perkenalin, aku Ratu. Aku Kila. Aku Dila. Dan hari ini kami akan membahas curhat-curhatan dari teman-teman semua yang belum kami buat sampai kali ini. Nah, curhatan kali ini kita ambil dari kisah seorang teman kita yang dimana dia diajak soal fisik, beda-bedain gitu. Nah, mungkin ceritanya akan dibahas tuntas oleh teman-teman kita ini. Jadi di sini aku bakal bacain cerita-cerita yang kemarin sempet ada yang ngirim tentang body shaming. Oke, ini aku bacain ya. Sebelum curhat, aku mau berterima kasih banyak sama kakak-kakak PIKR yang buat kotak curhat ini. Karena aku nggak perlu lagi curhat sama orang-orang. Jadi aku mau nanya, emang salah ya kalau aku jadi orang gendut? Soalnya, aku di rumah selalu dibilang gini sama orang tua dan abangku. Gendut lah, badan besar lah. Padahal jadi orang gendut bukan kemauanku. Satu lagi, orang tua aku tuh suka banget banding-bandingin aku sama abangku. Yang jelas-jelas udah kerja. Terus juga pernah bapak aku bilang kalau aku yang paling hitam di antara sepupu-sepupuku yang lain. Saat itu aku lagi acara kumpul-kumpul keluarga. Kadang kalau keluar rumah tuh rasanya aku nggak percaya diri karena kata orang tua dan abangku aku gendut dan hitam. Terus kata orang tuaku, aku tuh cuman anak perempuan yang nggak boleh ngatur-ngatur di rumah. Hanya karena aku anak perempuan yang kata mereka aku cuman numpang. Aku juga pernah aku sama abang aku bertengkar hebat sampai-sampai bapak aku emosi karena sama aku dan ngatain aku kalau aku tuh Bapak aku cuma marahin aku doang. Padahal di situ abang aku yang duluan cari masalah. Udah deh sampai sini aja ya curhatnya. Sebenarnya masih ada banyak. Tapi nggak apa-apa. Karena kalau ditulis di kertas kayaknya bisa ngehabisin 1000 kertas deh. Hehehe. Makasih sekali lagi kepada kakak PKR karena udah mau denger curhat aku. Walaupun kalian enggak tahu aku ini siapa. Terima kasih anggota PKR, love you kalian. Sama, love you juga. Peluk jauh untuk kamu dan semangat terus. Pertamanya, iyalah harus semangat ya kita semua. Mungkin itu memang hal yang berat sih. Aku aja dengar ceritanya rasanya kayak berat banget. Apa ada di posisi kamu gitu kan? Apalagi body shaming itu kayak itu tuh bukan kemauan kita kayak yang dibilang tadi kan. Bener. Kayak kita mau kurus lah, kita mau gendut lah, kita mau hitam, mau kita putih banget. Ya, itu kan memang dari Tuhan ya. Jadi kita nggak sepantasnya ngomong itu ke teman kita gitu. Nah, bagi teman-teman yang di luar sana juga nih, kayak kita tuh masih ada kayak ngomongin kita kayak teman-teman kita gendut, teman-teman kita hitam, kita tuh nggak tahu kan gimana rasanya di hati mereka tuh ada sesuatu yang mereka pendam. Nanti kalau misalnya di suatu saat membara tuh ke amarah dia tuh kan jadi bahaya juga ke lingkungan kan. Perasaan hati dia pasti juga sakit sih karena dibedain juga kan. Terutama orang tuanya juga malah ikut-ikutan soal body shaming. Nah, kalau aku pribadi sih aku mungkin juga sama seperti kamu akan sakit hati, perasaanku bakal sedih banget, aku pasti juga rapuh. Jadi kami di sini sobat Pikrega, kami ucapin ke kamu semangat terus, ya kan. Terus juga kami ucapin buat kamu jangan pantang menyerah. Kamu tuh harus banget yang namanya tunjukin ke mereka kalau kamu tuh nggak gitu di mata mereka gitu loh. Kamu bisa walaupun kamu mungkin posisi kamu dibilang begitu sekarang, tapi kamu bisa untuk menonjolkan kemampuan kamu yang lain. Nah betul. Terus tadi katanya ayahnya ada ngantai dia. Itu juga guys kita kadang masih ada loh teman-teman kita yang sepantaran kita aja ngata-ngatain gitu, saling ngata-ngatain kayak gitu. Entahlah kalau misalnya dia sakit hati, kalau dia misalnya punya dendam sama kita. Kayak aku bilang tadi kalau dendamnya membara gimana. Terus itu juga kena ke kesehatan mentalnya mereka tuh. Kesehatan mental itu gimana ya? Kita harus sama-sama menjaga sih sebenarnya.
bukan hanya kita sendiri yang jaga, tapi kita juga harus jaga perasaan mental teman-teman kita yang lain. Jadi sama-sama saling menjaga gitu, ya nggak sih? Juga nanti kalau misalnya kita udah suatu saat seakan-akan kita jadi orang tua, itu tuh kalau kita punya anak itu kan kemauan kita gitu. Itu kita harus siap juga, jangan sampai kita di masa depan menjadi orang tua yang seperti mereka yang kayak ngata-ngatain anaknya sendiri. Nah, benar banget. Jadi ini pelajaran buat kita semua ya, untuk kedepannya saat kita menjadi orang tua nanti, kita harus benar-benar nyiapin segala aspek-aspek agar menjadi orang tua yang memang orang tua yang Parentingnya bagus gitu. Kalian? Nah, mungkin teman-teman kita masih banyak yang belum tahu apa itu kesehatan mental. iya. Kita belum bahas ya kesehatan mental itu apa. Kesehatan mental itu kesehatan dalam diri kita. Jadi gini, kesehatan mental itu bukan karena kita ditampar, bukan karena kita ditunjuk, tapi karena orang-orang sekitar kita, bahkan bukan hanya itu sih, diri kita pun bisa merusak kesehatan mental kita Iya, sendiri. benar banget. Jadi kesehatan mental itu harus kita jaga bareng-bareng, harus kita gimana ya ngomongnya? Yang tadi aku bilang tadi, kita harus saling menjaga kesehatan mental, gitu kan? Bukan hanya aku, tapi kamu juga. Jadi aku, kamu, dan kita. Itu. Jadi ngata-ngatain orang itu sama dengan bullying nggak sih? Iya juga, benar banget sih, ya kan? Bullying kan? Kalian tahu gak sih bullying itu apa? Tahu kan? Belum tahu nih. Belum penonton udah pada tahu loh. Nah, kasih tahu kan. Jadi bullying itu adalah, mungkin Dila bisa jawab? Oke, Dila mungkin. Iya, bully itu adalah tindak kekerasan atau perundungan yang dilakukan individu atau suatu kelompok yang dimana korbannya bisa saja seseorang individu juga atau sama-sama kelompok. vs kelompok gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua udah pada tahu nih. Nah apa juga itu aku mau nambahin tadi nih. pembulian. Bullying itu Ya, bentar ya, aku izin. bukan hanya secara fisik. Bukan hanya terjadi secara fisik, tapi ada juga secara kesehatan mental itu tadi guys. Terus juga secara apa sih namanya? Apa weh? Bullying itu fisik, dari sosial media. Makanya kita sebagai netizen Indonesia ini harus juga paham kan gimana Iya. caranya kita apa namanya? Menahankan diri gitu untuk komentar-komentar jahat gitu. Jadi bullying juga ada 4 macam kemarin yang aku bahas waktu kita bahas di materi kita. Ada yang pertama ada bullying apa teman-teman? Secara fisik. Jadi ada bullying secara verbal, Non-verbal. ada psikologis. Yang 3 ada bullying fisik, dan yang keempat ada cyberbullying, yaitu dari sosial media. Jadi walaupun kayak ada kan orang-orang sekarang tuh kayak gimana ya buat akun fake gitu, Iya. Hanya untuk menghujat. Itu tuh sangat tidak patut untuk dicontoh. ya sangat tidak pantas sih sebenarnya. Oke. Tadi katanya dari tadi Dila mau ngasih motivasi buat teman kita tadi yang udah curhat. Coba dong Dila kasih. Iya, buat kamu semangat terus. Kamu harus bisa membuktikan ke mereka kalau yang mereka bilang itu nggak pantas. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Kamu harus buktikan ke mereka. Pokoknya buat kamu semangat terus ya. Dan dari kita Sobat Pikir Rega, untuk kamu semangat terus, peluk jauh dari kami tentunya pastinya ya. Dan juga kami ucapin terima kasih karena kamu udah mau cerita ke kami soal tentang ini. Terus dari aku ya banyak-banyak bersabar untuk kamunya karena tentang apa tadi? Tentang body shaming itu tuh nggak mudah karena itu sangat sakit ya, sangat Ya, sakit. rapuh banget tadi itu. Aku banget. Jadi kayak kita harus banyak-banyak sabar, kamu semangat terus, kamu nggak boleh putus asa, kamu nggak boleh berhenti sampai di sini, kamu tunjukkan ke orang-orang luar sana gimana kamu yang sebenarnya. Dengan body kamu yang mungkin nggak bagus, tapi kamu tuh masih bisa berprestasi, kamu masih bisa berguna bagi masyarakat, kamu tuh bukan Orang lain beban. juga. Dan buat teman-teman juga yang mungkin pernah seperti ini ceritanya,
Boleh di-share. Itu pesan-pesan kami ya untuk kalian semua. Karena kan mungkin bukan hanya dia seorang saja yang seperti itu. Pasti mungkin Kila pernah, atau Ratu pernah, Hila pernah, saya pernah, atau Syafa pernah. Nah gitu. Jadi kita semua saling menjaga ya. Jadi pasti banyak teman-teman yang masih nanya-nanya. Itu tadi kita ceritanya dapat dari mana? Nah, yang perlu kalian semua tahu nih, terkhusus untuk anak sepantik, yaitu anak SMP Negeri 3 Pekanbaru. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau share cerita kalian, apapun cerita itu, mau senang, mau sedih, kisah percintaan dan sebagainya, itu kalian bisa masukin kertas. Tapi kalian tulis dulu di kertas cerita kalian. Setelah itu kalian letak di Kotak curhat di depan labor Spantik dan ada di depan sekretariat Rega. yang kedua. Oke. Nah, juga bagi teman-teman yang mau sharing tapi dia di luar di luar SMP 3. Nah, itu bisa banget nanti kita cantumin aja nomor teleponnya di bawah atau emailnya di bawah. Nanti kalian tinggal kirim aja ke situ, nanti kita bacain juga. Kolom komentar juga boleh kalau misalnya kalian harus ribet. Oke, sekian dulu dari kami semua. Semangat untuk kamu dan Selalu berguna bagi masyarakat. dadah.